Oke, kembali lagi bersama saya Joshua dari Miminnya IB Community dan Kak Elizabeth Miminnya IB Kios. Sekarang pengen langsung to the point aja nih. Jumlah order atau pesanan dalam sehari itu berapa, Kak? Kalau IB Kios pastinya nggak pernah 10 sih, pasti di atas 10. Di atas Serius? 10 paket, iya. Nah, Satu so- hari. Oke. Sekarang ya. Oke, sehari minimal 10 tuh teman-teman. Gila banget sih. Oke, amazing. Kemudian kalau gitu per minggunya berapa sih omsetnya dan sebulan berapa? Seminggu sih paling nggak 2 juta, paling nggak. Paling nggak 2 juta. Sedikitnya 2 Oke. juta. Sebulan berarti 8 juta ya? Iya, 8 Minimal. juta. Minimal. Oke. Langsung aja daripada kita ngomong omset. Sebenarnya kan lebih penasaran adalah siapa sih Kak Ibet ini? Kenapa dia bisa Siapa yuk? Kenapa dia bisa mencetak uang sebanyak itu di zaman sekarang yang lagi pandemi, susah di PHK dan sebagainya? Boleh ceritain sedikit nggak profil Kak Ibet tuh? Kenapa bisa tiba-tiba jualan di sini dan jadi adminnya IB Kios? Ya, awalnya aku ibu rumah tangga, Oke. ibu rumah tangga biasa. Terus aku cari kerja kesana sini, terus dapetnya di sini, diterima di sini. Terus aku akhirnya dapet posisi untuk ngurus IB Kios dari Maret deh kayaknya. April Mei, iya dari Maret itu. Terus ya udah sampai sekarang deh ngurusin IB Kios. Ibu rumah tangga berarti udah punya anak dan udah punya suami ya? Udah, iya satu suami. Oke, pasti ya. Anak juga Satu. Nah, sebenarnya kan itu harusnya pusing ya karena ngurus waktu pulangnya berarti harus kerja lagi dan sebagainya. Tapi itu aja bisa jualan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau gitu kita gali aja rahasianya apa. Oke, sebelum tanya rahasianya, gimana cara Kak Ibet bagi waktunya? Bagi waktunya karena aku udah harus kerja ya, jadi ya kayak kerja biasa aja. Untungnya di sini tuh karena aku kan jualan pegang admin online, jadi lebih fleksibel sih kerjanya. Jadi bisa berangkat dari rumah juga nggak harus pagi-pagi gitu, lebih fleksibel. Pulangnya juga lebih fleksibel kayak gitu. Jadi aku tetap bisa bagi waktu sama keluarga. Oke, ya. Berarti jam kerja aja ya. Cuma modalnya handphone kan sebenarnya sama internet, nggak susah sama sekali. Dan ketika pulang pun masih bisa sebagai ibu rumah tangga, tetap bertanggung jawab jadinya. Dan tetap juga kalau bales kalian yang order gitu tetap bisa dari rumah karena kan semuanya bisa dari handphone. Jadi kapan aja kalau sambil main sama anak atau anak udah tidur aku masih begini-begini aja gitu. Iya, namanya juga order rezeki ya, kenapa Iya, nggak mungkin ditolak mau sampai malam-malam, tapi yang penting pasti biar besoknya packing makin banyak. Betul. Nah, ada hal menarik nih. Kak Ibet tuh bangun jam berapa sih setiap hari? Aku bangun subuh Jam berapa? jam 3, jam 4 gitu aku udah bangun. Aku udah melek. Kenapa? Tapi nggak beraktivitas. Nggak beraktivitas. Oke. Cek handphone ya. Terus habis itu jam 6 baru aku siap-siapin sarapan buat anak, buat suami, siap-siapin diri sendiri gitu. Itu aja. Ya. Emang komitmennya pasti seperti itu ya. Apalagi kalau yang udah ada ordernya banyak, pasti bisa aja pagi-pagi udah ada order, ada ininya stok dan sebagainya, ya nggak sih? Oke. Pertanyaannya kemudian, emangnya Kak Ibet langsung jago kayak sekarang? Ya enggak lah, gitu. Dari nol ya. Bener-bener dari nol. Oke. Lalu dari nol kenapa bisa sampai sekarang? Emang ngapain? Pertama itu karena dituntun sama orang IBIK ya, sama yang udah jago-jago di IBIK. Ya, expertnya lah ya. Iya, yang udah lebih dahulu tajir ya. Oke, terus itu pertama, aku diajarin konsisten dan ngurus online shop tuh memang harus banget konsisten gitu. Walaupun sekarang aku kadang masih suka malas-malas gitu sih, nakal-nakal dikit, masih itu aja sukses. Gitu. Oke, lanjut. Ya gitu, harus konsisten, terus harus bisa bagi waktu juga, harus konsisten kuncinya ya. Oke. Itu boleh sharing lagi nggak sih, maksudnya konsisten ini seperti apa? Maksudnya main di apa sih, sosial media kah, marketplace kah, atau WhatsApp atau apa mungkin, atau mungkin door to door, gimana sih emangnya konsistennya kayak apa? Iya, kalau aku sih di sini bukan diperbolehkan ya, diharuskan. Di apa ya bahasanya? Aku menggunakan media Instagram, WhatsApp, sama marketplace semuanya. Itu tuh nggak gampang, luar biasa. Marketplace aja udah berapa macam, itu tuh luar biasa. Tapi kalau misalnya
udah bisa bener-bener jago maintain situ semua, itu hasilnya luar biasa. Luar biasa. Oke. Tapi gini Kak, saya dari nol. Misalnya anggapan Mimin IB Community nggak ngerti apa-apa, bego banget soal online-onlinean. Terus mulainya tuh ngapain dulu sih? Apakah harus bikin semua tuh Instagram, marketplace, semua terus jalanin? Atau fokus ke apa dulu apa gimana sih enaknya? Kalau kita perorangan sih mending kalau mau coba fokus aja dulu satu, dimana kamu lebih banyak berkomunikasi gitu. Kalau zaman dulu, zaman tahun sebelum 2012 itu aku jualannya malah di Twitter, tapi sekarang Twitter mungkin kurang ya. Dulu tuh bagus banget di Twitter karena kan semuanya berubah gitu. Sekarang Instagram juga bagus, bisa buat jualan. Di WhatsApp apalagi, aku merasakan banget di WhatsApp tuh bisa bagus buat jualan semenjak aku di IB Kios. Tadinya aku nggak percaya guys, nggak percaya. Aku sering ngeyel, tapi ternyata emang bener lebih enak kalau kita udah dapet orderan dari WhatsApp. Itu lebih simple, enak lah, lebih enak gitu. Ya, itu sih setuju. Kadang kita nggak ada logikanya, ngerasa ya kok bisa WhatsApp kayak buat nggak chatting mungkin aja, buat chatting tapi jadi jualan, gimana gimana bisa gitu. Nah, terus emang gimana di WhatsApp ngapain? Di WhatsApp kalau aku sih pertama kita kan harus ngumpulin kontak. Masalahnya aku pakai WhatsApp kantor kan, bukan WhatsApp aku pribadi. Kalau WhatsApp aku pribadi kan pasti udah banyak yang save kontak aku. Jadi kita usaha cari kontak, itu pertama. Gimana tuh? Kalau aku dulu pernah coba promo di Facebook. Jadi bangun relasi di Facebook kayak gitu. Di situ kan banyak grup-grup apa sih kayak jualan online, dropship kayak gitu-gitu segala macam. Nanti kita perkenalin diri di situ, bilang aja kasih nomor handphone kita. Nanti dari situ juga kita nggak cuma dapat kontak mereka, kan rata-rata itu penjual. Kita belajar dari dia. Dia aja tuh, mereka itu yang jual-jualan dari Facebook kemudian ke WhatsApp, itu sehari tuh posting story-nya itu banyak banget, dan mereka tuh nggak malu untuk kayak gitu. Dan aku juga jadinya, aku lihat-lihat story mereka, bisa juga ada barang-barang yang aku butuh. Jadi mindset kita tuh mesti ke situ, mesti kayak mereka gitu, nggak malu kayak gitu. Ini story-nya Facebook apa WA kan? Story-nya WA, jadi dari Facebook kita kenalan, kita tukeran nomor WA. Nah dari situ soalnya banyak, sekarang banyak, memang udah banyak kali ya orang yang jualan di WhatsApp ya. Iya, nah gitu teman-teman, kita bisa contoh juga nih caranya. Nggak cuma di WhatsApp doang kita ngumpulin orang, karena kan nggak ada datanya ya. Kita harus ke Facebook dulu, ke marketplace, grup-grup tuh 20-an lebih nggak sih, banyak banget yang terkenal. Iya, tinggal ngasih nomor kita, ngasih jangan tahu. malu. Iya, jangan malu dan ngasih nomor. Terus ngomongnya apa Kak? Ngomongnya ini pertama mau kenalan. Terus siapa tahu aku butuh jualan kalian. Kalau misalnya kalian suka jualan di story WhatsApp, siapa tahu aku butuh kayak gitu. Itu banyak banget yang itu. Pinter. Jadi pura-pura sebagai pembeli. Iya. Pas udah di-add, ternyata nanti kita dapat banyak kenalan di situ. Ternyata sama-sama sebagai penjual. Jadi tuker-tukeran, dan itu pun sebenarnya pasti mereka nggak keberatan ya, karena kan pasti belum tentu saingan dan bisa saling tukeran info, mungkin supplier, sama-sama reseller. Dan semuanya yang komen itu juga penjual. Ada juga yang memang kayak mau temenan iseng-iseng. Dari situ kita bisa dapat pembeli. Bisa aja jadi pembeli. Dari situ baru kita selanjutnya ngeposting status WA ya, setiap hari rutin. Dan minimal berapa sih Kak sehari enaknya? 30 sih minimal, 30 tuh teman-teman. Gak usah malu, intinya tuh jangan malu. Awal-awal tuh aku jujur ya, aku malu tau Jos. Padahal itu bukan akun aku loh ya, tapi karena aku tuh nggak tahu kalau dari WhatsApp tuh bisa ada yang beli. Tapi sekarang aku ngerasain banget. Jadi aku tuh cuma posting gitu di WhatsApp, tiba-tiba ada kakak-kakak yang aku mau ini dong 4. Itu enak banget loh kalau kalian udah sampai di situ. Awalnya tuh nggak usah malu, pokoknya jangan malu deh, posting aja. Apalagi kalau WhatsApp pribadi mungkin kan udah ada temen ya. Itu lebih enak lagi. Tapi lebih malu lagi. Iya mungkin ya. Oke. Nah, pertanyaan lebih lagi, status WA itu kan sebenarnya simple ya, kita cuma ngambil gambar konten, post doang, nggak usah nulisin apa-apa kan sebenarnya. Dan kemudian enaknya sekali ngepost 30 itu jebret langsung, apa dibagi per setengah jam, per sejam dalam sehari? Kalau dulu awal-awal sih aku bagi ya, tapi sekarang karena aku pikir, karena pertama aku lumayan sibuk. Jadi aku ya beneran, aku lumayan sibuk. Jadi aku bisanya paling malam. Jadi aku pilih-pilih aja gitu semua. Gitu. Nanti orang juga itu kan tayang 24 jam. Betul. Aku sih lebih milih malam sih. Justru itu memanfaatkan story teman-teman. Jadi mau dia malam mau dia pagi, sesudah nanti itu dia 24 bangun jam. tidur bisa baca.
Benar, exactly. Jadi seperti itulah ya kira-kira. Nah, oke, itu di WhatsApp, itu baru WhatsApp loh teman-teman. Apa setelah WhatsApp kemana sih pindahnya? Setelah udah jago WhatsApp, udah banyak customer di sana, kita ngapain? Terserah sih nyamannya kemana. Mungkin ke marketplace. Marketplace juga enak. Ya marketplace itu Shopee, Tokopedia, Kalau Lazada. kayaknya sih kalau kalian punya, kalian bikin Instagram, tetap bikin Instagram sebagai identitas kita. Tapi aktif aja dulu di marketplace nggak apa-apa. Karena biasanya mereka juga kan akan lihat toko kita ada nggak sih di Instagram. Instagram kan bisa kita buat kumpulin testimoni kan. Ya. Dua-duanya aja. Tapi terserah kalian nyamannya di marketplace atau di Instagram. Kalau aku sih marketplace. Ya karena Aku marketplace banget. Oke, ini memang admin sejati lah ya. Nah, berarti ini info tambahan buat teman-teman. Kalau dari WhatsApp udah dilakukan dan masih bingung mau kemana, idealnya punya profil toko dulu di Instagram ya, supaya kalau rencana ya, soalnya ketika nanti mau buka marketplace pun biasanya mereka akan ngecek apakah ada akunnya nggak di Instagram. Iya, dan kita bisa ngumpulin testimoni. Iya, dan kita bisa nge-screenshot testimoni dan di post dan sebagainya ya. Enaknya seperti itu. Baru dari ketika punya ibaratnya akun formalitas ya di toko Instagram, ketika habis itu pindah ke marketplace. Dari sana lebih enak juga karena orang yang nyari di marketplace itu pasti orangnya udah mau beli barang. Iya, betul. Ya nggak sih? Karena kan kalau lain sama kita WA atau Instagram kan tujuannya sosial media ya. Sedangkan kalau marketplace orang datang search produk. Oke, langsung aja. Kuncinya apa kalau gitu di marketplace? Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan, supaya ketika kita upload produk nggak cuma dilihat atau dibanding-bandingin harganya kan sedih ya. Tapi jadi yang view banyak, yang beli nol misalnya. Itu sering terjadi. Gimana Kak, ada tips nggak? Iya, kalau yang aku lakuin sih, ini bukan tips sih, ini yang aku kerjakan. Kalau aku sih dari penulisan judul itu. Kalau misalnya kayak produk kalian kurang perform, coba aja judulnya diganti gitu. Kalau di Shopee kan masih bisa tuh. Kalau di Shopee terus bisa, tapi kalau di Topet kalau udah dibeli judulnya nggak bisa diganti. Tapi selama belum dibeli kita coba aja ganti-ganti kayak gitu, itu satu. Terus fotonya, foto produknya, mungkin yang di marketplace itu kan disediakan banyak tempat untuk foto produk. Jadi produk kita tuh jangan cuma satu, kita kasih lihat juga di sebelahnya ada dari samping, ada dari kiri. Lebih bagus lagi kalau kalian bikin videonya, itu lebih menarik lagi. Kadang aku juga kalau di Tokopedia itu kan harus nyangkut YouTube ya, harus upload di YouTube baru bisa masuk Tokopedia. Kadang aku kalau lihat toko ada link videonya, aku nggak nonton, tapi aku tahu oh berarti dia punya produknya yang real. Pikiran aku tuh kayak gitu. Kalau nonton kan sayang kuota ya. Aku pikirnya ibu-ibu. Aku pikirannya oh berarti produknya dia ini real, bisa benar-benar bisa dipakai gitu loh. Gitu. Oke, itu untuk produk ya. Terus ada lagi nggak saran lain selain dari produk itu sendiri, kita bisa ngapain sih di marketplace? Apakah cuma upload? Oh enggak, di marketplace tuh sekarang udah macam-macam, bisa upload feed juga. Di Shopee dan Tokopedia itu bisa upload feed. Itu rajin-rajin aja upload feed itu. Nggak menyusahkan kok upload feed. Dari kita tinggal pilih produk aja, nanti itu bisa tayang. Kita tulis aja hashtagnya apa. Kalau di Shopee hashtag itu kan berpengaruh. Hashtagnya apa? Di Tokped juga kayak gitu. Terus-terusan aja kayak gitu. Jangan males. Kayak aku kadang suka males. Iya. Ya, jangan males, sekarang itu tuh berpengaruh banget. Jadi kita tuh aktif di toko itu. Jadi orang-orang tuh juga tahu, oh toko ini nih masih eksis kayak gitu. Nah terus kalau di Shopee ada kelebihan lain, bisa live. Live. Tuh seru sih live. Awal-awal aku juga malu. Aku tidak mau menampakkan wajah aku gitu ya. Nggak apa-apa, kalian coba aja. Tapi nanti lama-lama semakin kita sering live, banyak orang yang interaksi, banyak yang tanya ke kita tuh jadi lebih semangat. Itu juga bisa buat semangat kita juga, selain menaikkan penjualan, kita juga jadi lebih semangat lagi jualannya gitu. Oke. Lagi ya. Nah, menarik ya, tadi kan ada, kalau bisa diulangin tadi, selain produk bisa naikin feeds dan bisa live ya. Si feeds itu bukan, buat yang kalian belum tahu, itu kayak timeline ya. Jadi kayak profilnya toko itu seperti bisa di post produk dan info-info lain. Mungkin kalau lagi ada giveaway, lagi ada apa, promo itu bisa diinfoin di situ. Jadi kayak home-nya kita lah, yang orang bisa nge-scroll, ini siapa sih kita gitu. Nanti tunjukin dong caranya. Oke, ntar kita akan ada tutorial khusus, tenang aja teman-teman.
Kemudian tadi live ya, dan live itu ternyata sekarang Kak Ibet ini udah jago banget. Kalau lagi live tuh bisa kayak ditaruh doang di tripod, terus bisa banting-bantingan produk, bisa kayak oh my god gitu, pokoknya jago banget. Itu emang awalnya Awalnya malu aku. ya Mimin jadi testimoni lagi, Mimin jadi bukti nyata bahwa dulu awalnya dia diem kayak ya nge-live terus malu-malu takut-takut karena takut salah, mungkin bingung live tuh bagaimana. Malu sih, lebih Oh ke malu malu. ya, oke lama. Sekarang udah nggak tahu malu. Iya. Dan yang penting kan, yang penting ini ya. Iya, dengan ada dengan kita live-nya tuh kalau bisa 20 menit lebih ya. Dulu aku live tuh cuma 10 menit, itu kan nggak ada interaksi. Terus aku tuh kayak berkecil hati gitu. Ih, kok nggak ada yang nonton? Yang nonton ada, cuman nggak ada yang komen gitu. Yang komen paling Joshua gitu kan. Saya. Teman-teman yang di IB gitu. Padahal mereka kan nyemangatin saya. Begitu ada yang mulai aku live agak lama, terus ada yang komen, aku tuh rasanya tuh kayak, ih, gue tuh ada yang lihat ya gitu ya. Berarti gue tuh ada kesempatan gitu ya. Gitu. Jadi semakin senang, makanya kalau live itu kalau bisa di atas 20 menit. Di atas 20 menit ya, tujuannya supaya orang lihat dulu, kayak kadang-kadang kan ketika Iya. kita lihat orang lain live kita nggak langsung buka ya. Iya. Kita ngapain dulu, terus kok dia masih live jadi penasaran. Bisa juga. Akhirnya dibuka atau memang memperbesar kesempatan juga untuk teman-teman yang lain bisa ikutan. Kalau makin Iya. kita lama kan orang makin banyak yang lihat, banyak yang tahu ya. Ini setengah jam lah ya kira-kira kalau live. Iya. Gitu. Dan kalau live Shopee, followers kita tuh jadi followers toko itu jadi cepet naik. Soalnya kalau habis live pasti ada aja yang follow kayak gitu. Tuh kunci menarik juga sih, baru tahu juga. Nah emang kalau live itu sendiri bebas kapan aja mau live, suka-suka atau Iya, bebas. bebas ya, sih nggak usah terpatok kayak tiap hari harus jam segini gitu. Yang penting kapan lagi ada waktu, yang penting kita live minimal sehari 20 menit. 20 menit sehari sekali ya. Ya. Kayak gitu. Aku masih sehari sekali. Ya nggak apa-apa, lebih sering lebih bagus atau Lebih sering lebih bagus. Lebih sering lebih bagus. Nah itu teman-teman Mimin juga baru dengar, baru tahu juga ternyata bisa nambahin follower. Iya, bener. Kalau abis live tuh pasti ada yang nge-follow. Oke deh, kira-kira udah itu aja kali ya. Kita bahasnya ntar lebih kepanjangan, teman-teman udah nggak sabar lagi pengen praktek. Jadi mungkin Mimin pengen sedikit kulik-kulik juga. Jadi sebenarnya kalau bisa dirangkum nih, rahasia terbesarnya untuk bisa sukses tuh apa sih jualan online? Ya konsisten, gak malu. Pokoknya harus konsisten, harus rajin gitu. Oke. Harus fokus juga kalau ya harus konsisten sih terus. Oke, konsisten, rajin, nggak malu dan fokus. Ya, karena memang sebenarnya di sini kita menariknya nggak nemuin kata susah, ya kan? Berarti kadang orang mikir gue nggak ngerti, gue apa susah. Padahal enggak, sebenarnya kita tuh kalau diajarin dan dapat ilmunya tuh di mana-mana banyak ya. Seperti contohnya di ID Community. Iya. Nah itu sebenarnya dari basic pun dari nol bisa, cuma kadang terbesarnya kita males, malu, nggak percaya kayak emang bisa ya kayak. Iya benar. Kayak karena kita nggak pernah melakukan dan kita belum pernah sukses di situ. Jadi terang aja kita nggak percaya gitu loh, karena itu bukan hal yang kita lakukan sehari-hari ya nggak sih? Kalau kita lihat kayak toko-toko yang udah star seller, yang udah banyak pembelinya, kita tuh pasti mikirnya, ya itu kan dia. Iya. Kalian juga bisa jadi dia, Iya, bisa jadi orang yang dibeli banyak orang gitu, kalian juga Setuju. bisa. Karena Setuju. mereka awalnya juga nol. Betul. Sama. Semua orang dan toko jago awalnya juga dulu cupu. Iya. Dan awalnya kita suka julid kayak dia mah enak, banyak duit, bisa Iya, itu kan bisa dia, gitu. bisa pakai ads atau iklan, atau belum tentu ya. Enggak loh. Justru itu kalau nggak ngerti cara pakainya boncos, rugi bukannya untung. Iya, IB Kios aja mau pakai ntar dulu. Nah itu aja. Nah kita aja yang udah kerasa lumayan jago masih tahan ya, karena kita mau main organik dulu yang realnya ya. Karena buat apa kalau percuma ya iklan kalau masih awal-awal tuh, karena belum ngerti cara mainnya, pattern polanya seperti apa. Emang enakan organik dulu sih, setuju banget. Dan itu kenapa IB Community yang diajarkan juga nanti lebih ke cara-cara organik, tips-tips cara nyari keyword, ngeriset pasar, cara optimasi yang unik-unik tuh, yang biasa nggak akan kalian temuin juga di pasaran. Orang jarang ajarin karena itu kalau diajarin ya mereka rugi karena kita akan jadi saingan mereka gitu. Nah itu akan dibukain di IB Community. Nah kemudian setelah tahu rahasia suksesnya, ada nggak sih hal mungkin kebodohan kecil atau hal yang disesalin yang kalau waktu diulang nggak pengen dilakukan lagi sama Kak Ibet? Aku tuh suka nakal, suka nggak percaya kalau dibilang
Oke. Iya, aku sendiri tuh juga waktu dia suruh Bet begini aku tuh rasanya masa iya sih kayak gitu bisa jualan online. Coba kalau dari dulu aku tuh bener-bener yakin, bener-bener percaya. Mungkin sekarang nggak seminggu 2 juta kali, mungkin udah 5 juta, 10 juta kali ya. Kalau aku dari dulu tuh konsisten, aku dari dulu nggak nakal-nakal kayak gitu. Aku terus-terusan ngikutin rules yang ada untuk cepet naikin IB kios. Mungkin sebulan udah cepet, ini kan kita kan butuh 2 bulan Ya. buat IB kios. Ya. Oke, kalau gitu memang selain konsisten tadi jangan bandel, pokoknya jangan ragu lah, buang itu segala. Kalau udah mau lakuin ya lakuin aja tanpa harus mikir kalau gagal gimana, kalau ini gak berhasil gimana. Sebenarnya kan nggak mungkin ya, karena orang-orang yang berhasil sudah membuktikan dengan cara yang sama. Jadi logikanya kalau kita lakukan dengan cara yang sama, suksesnya juga akan sama. Walaupun mungkin aturan internet sudah berbeda, algoritmanya sudah lain atau apa, tapi tetap aja prinsip dasarnya sama ya kayak ya. Oke ya. Dan iya, nanti yang orang-orang yang ngajarin aku untuk ada di IB kios itu juga bakal ngajarin kalian dengerin deh. Nanti kalian bisa lebih dari yang IB kios capai, bisa lebih cepet juga kalau kalian konsisten, gak bandel. Gitu. Oke, jadi mau nekanin juga ya, memang tadi kalau kita teliti dari awal Kak Ibet ini bisa sampai sekarang diajarin ya, karena mendapat mentor private enaknya ya. Nah, jadi kita bisa ambil sebenarnya kesimpulannya juga, untuk menjadi seperti itu kita butuh orang yang emang udah lebih jago, lebih mengerti, susah kalau dari awal dari nol. Betul. Oleh karena itu peran teman, partner, mentor atau komunitas itu sangat penting. Gimana untuk ngebangun pola pikir kita yang nggak percaya, yang bandel, yang nakal itu, supaya akhirnya jalan benar, ya nggak sih? Betul, bener. Karena kalau di komunitas atau di teman dengan mentor tuh kita kalau salah dikasih tahu. Kalau kita cuma dari internet cari cara sukses bisnis online terus enter kita lakukan, mungkin ada tipsnya ya, tapi kalau kita salah nggak ada yang ngasih tahu, ya nggak sih? Iya benar. Nah, itu sih. Ada di komunitas tuh kayak gitu. Betul. Komunitas yang bener ya. komunitas yang sesuai jalur ya. Betul. Dan sebenarnya IB Community pun gratis. Jadi dengan kata lain kita nggak mungkin mau nipu-nipu kalian, nipu-nipu teman-teman. Karena apa? Tujuan kita. Terus mungkin teman-teman nanya, ngapain kita bikin komunitas kalau nggak berbayar? Ya nggak sih? Untungnya IB dari mana? Ya jujur ngomong aja, tujuan terbesarnya memang bukan cari keuntungan seperti itu, tapi kita pengen ngebangun sebuah lingkungan yang didasari oleh apa ya, kalau nggak lebay, tujuan baik ya. Kita pengen orang-orang gaptek, orang-orang yang mungkin dari ibu-ibu, orang-orang yang nggak pernah percaya atau dengar kata online juga enggak, mungkin online tuh tabu, bahkan belanja online masih aneh. Kita pengen ngebuka pikirannya bahwa hey, zaman sekarang tuh nggak kayak gitu loh. Akan jauh lebih mudah kalau kalian belanja, jualan, dan bertransaksi atau beraktivitas secara online. Pengen tujuannya sih itu, jadi kayak ngebantu teman-teman juga. Dan dengan online semuanya lebih gampang, lebih mudah, kita pasti hemat waktu juga ya nggak sih? Karena sekarang pergi-pergi aja, kirim kurir barang, pergi ke mall kemana-mana udah pakai ojek online dan sebagainya. Jadi memang online ini mau nggak mau udah harus ya. Apalagi zaman setelah corona ini, mau nggak mau orang dipaksa kerja dari rumah, online, sekolah, tempat kursus, semuanya kaget. IB digital aja, IB community yang udah online tetap kaget. Karena kita nggak menyangka secepat itu online di Indonesia akan masuk gitu. Jadi oke, kita udahin aja, nanti kita bahas secara detail seperti apa teknisnya. Nah tapi sebelum menutup, Kak Ibet apakah ada yang mau ditambahin lagi teman-teman? Apa ya? Atau ada yang mau dikurangin? Ya pokoknya buat teman-teman semuanya, teman-teman reseller nih, teman-teman reseller yang lagi nonton gitu. Teman-teman reseller, pokoknya jangan malu. Ya. Jangan malu kalau misalnya mau jualan. Aku aja malu-malu dulunya, tapi sekarang aku malu-maluin. Aku tuh nyesel dulu malu-malu. Coba dulu aku langsung hajar aja gitu ya. Nah, jangan malu. Terus kalian juga harus konsisten. Terus belajarlah yang banyak, dengerin banyak tutorial kayak gitu-gitu, supaya karena itu tuh bagus dengerin orang-orang yang ngasih tutorial kayak gitu. Kalian dengerin aja supaya kita juga terbangun kitanya, jadi kita tuh punya semangat juga buat jualan online, buat sukses kayak gitu. Ya, dan berarti teman-teman tinggal pilih nih, mau malu-malu tapi nggak sukses, atau malu-maluin tapi banyak duit. Terserah teman-teman deh, gitu. Mau di rumah aja nggak ngasilin apa-apa di rumah aja toto kaya. Betul, kayak lagian kita kalau malu akhirnya nggak sukses kan ujung-ujungnya malu juga.
Iya. Iya, benar. gara-gara jaga image, nggak mau jualan online, kayak apa murah Iya, dan susah lain-lain. sendiri. Ntar Orang lain ujung-ujungnya, udah mulai loh, banyak loh yang udah jualan online. Kita kapan? Gitu. ya oke kita mulai, harus mulai secepatnya. Oke, thank you Kak Ibet untuk sharing yang sangat bermanfaat. Thank you juga untuk waktunya. Semoga teman-teman, semoga Mimin, bukan semoga sih, udah pasti mendapat banyak info juga, baru-baru tahu juga banyak hal, baru belajar juga. Jadi kita emang budayain tetap merasa nggak tahu apa-apa ya. Sejago apapun kita harus tetap merasa nggak ngerti supaya kita bisa dengar. Karena kalau kita ada ngerasa pinter, julid. Udah gue udah tahu mau ngapain, gue nggak peduli. Iya. Nah itu banyak kan orang-orang Indonesia kayak gitu. Kita nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kalau mau cepat sukses, kalau mau lama ya boleh aja. Oke, tanpa berlama-lama, saya Joshua, bye bye. Mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa di like, komen dan subscribe kalau ada. Kalau nggak ada silahkan dipelajari aja. Oke, dadah. Bye bye. Ini